Selamat datang, sahabat rohani. Jika Martin Luther adalah percikan api yang menyulut reformasi Protestan, maka Johannes Calvin adalah arsitek yang membangun rumahnya. Ia adalah seorang pemikir sistematis yang gagasannya tidak hanya membentuk sebuah cabang besar kekristenan, tetapi juga ikut membentuk dunia modern, dari kapitalisme hingga demokrasi. Hari ini, kita akan berkunjung ke laboratoriumnya, kota Jenewa di abad ke-16. Kita akan membedah pemikiran Calvinis dan pengaruhnya yang mendunia. Berbeda dengan Luther, sang biarawan yang tersiksa, Calvin adalah seorang sarjana hukum dan humanis dari Perancis. Ia brilian, logis, dan sangat teratur. Setelah mengalami apa yang ia sebut sebagai pertobatan mendadak, ia terpaksa melarikan diri dari Perancis karena keyakinan Protestannya. Karyanya yang paling monumental adalah Institutes of the Christian Religion, pengajaran agama Kristen. Awalnya sebuah pamflet ringkas, karya ini terus ia kembangkan hingga menjadi sebuah mahakarya teologi Protestan yang sistematis dan komprehensif. Jika Luther memberikan gairah, Calvin memberikan struktur. Ia memetakan seluruh doktrin Kristen dengan ketelitian seorang pengacara. Calvin tidak pernah berniat menjadi pemimpin sebuah kota. Saat sedang dalam perjalanan, ia singgah di Jenewa. Seorang reformator lokal yang berapi-api, William Farel, mendesaknya untuk tinggal dan membantu reformasi di sana. Saat Calvin menolak, Farel mengancamnya dengan kutukan dari Tuhan. Dengan gemetar, Calvin pun tinggal. Di bawah kepemimpinannya, Jenewa diubah menjadi sebuah kota di atas bukit, sebuah model masyarakat Kristen. Aturan moral yang ketat ditegakkan oleh sebuah badan bernama konsistori. Menari, berjudi, dan mabuk-mabukan dilarang keras. Kehadiran di gereja menjadi wajib. Tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah komunitas di mana seluruh aspek kehidupan, politik, sosial, dan ekonomi, diatur untuk kemuliaan Tuhan. Namun, sisi ini juga memiliki bayangan gelap. Rezim Calvin bisa menjadi sangat keras. Kasus paling terkenal adalah eksekusi Michael Servetus, seorang teolog yang menyangkal doktrin Tritunggal. Ia dibakar di tiang pancang, sebuah tindakan yang menunjukkan betapa sedikitnya toleransi terhadap ajaran sesat di zaman itu, bahkan di kalangan para reformator. Apa inti dari pemikiran Calvin? Semuanya berpusat pada satu konsep yang agung, kedaulatan mutlak Allah. Bagi Calvin, Allah berdaulat penuh atas segalanya, termasuk atas keselamatan manusia. Ide ini menjadi dasar dari doktrin-doktrin yang paling identik dengan Calvinisme, yang kemudian oleh para pengikutnya dirangkum dalam akronim TULIP. T. Total depravity. Kerusakan total bukan berarti manusia sejahat mungkin, tapi dosa telah merusak setiap bagian dari diri kita, pikiran, kehendak, dan emosi, sehingga kita tidak mampu menyelamatkan diri sendiri. Unconditional election. Pemilihan tanpa syarat. Allah memilih orang-orang untuk diselamatkan bukan berdasarkan kebaikan atau iman yang ia lihat di masa depan, melainkan murni berdasarkan kasih karunia dan kehendaknya yang berdaulat. L. Limited atonement. Penebusan terbatas. Kristus mati secara efektif untuk menebus dosa kaum pilihannya. Kematiannya cukup untuk semua, tetapi hanya berlaku bagi mereka yang dipilih. I. Irresistible grace. Anugerah yang tak dapat ditolak. Ketika Roh Kudus memanggil kaum pilihan untuk percaya, mereka pada akhirnya tidak akan dapat dan tidak akan mau menolaknya. P. Perseverance of the saints. Ketekunan orang-orang kudus. Mereka yang telah dipilih dan ditebus oleh Allah akan dijaga oleh kuasa-Nya dan akan bertahan dalam iman sampai akhir. Doktrin ini, khususnya tentang predestinasi, seringkali kontroversial, tetapi bagi Calvin, ini adalah sumber penghiburan yang luar biasa. Keselamatan kita aman, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena dipegang erat oleh tangan Allah yang berdaulat. Pengaruh Calvin jauh melampaui teologi. Gagasan-gagasannya secara tidak langsung membentuk dunia modern. 1. Etos kerja Protestan. Calvin mengajarkan bahwa semua pekerjaan, sekecil apapun, jika dilakukan dengan baik, adalah sebuah panggilan suci untuk memuliakan Tuhan.
Ini mendorong etos kerja yang rajin, hemat, dan disiplin, yang menurut sosiolog Max Weber, menjadi salah satu bahan bakar bagi lahirnya kapitalisme modern. 2. Pendidikan universal. Calvin mendirikan Akademi Jenewa, yang menjadi pusat pelatihan bagi para reformator di seluruh Eropa. Penekanannya pada kemampuan membaca Alkitab mendorong tingkat melek huruf yang tinggi di kalangan masyarakat Calvinis. 3. Benih demokrasi modern. Struktur gereja Presbyterian yang dikembangkan Calvin, dengan pemerintahan oleh para penatua, presbiter, yang dipilih oleh jemaat, memberikan model bagi pemerintahan representatif. Ini menantang monarki absolut dan memberikan dasar teologis bagi ide bahwa kekuasaan tidak boleh terkonsentrasi pada satu orang. Ide ini dibawa oleh kaum Puritan ke Amerika dan sangat memengaruhi para pendiri bangsa Amerika. Dari Jenewa, pemikiran Calvin menyebar ke seluruh dunia melalui tokoh-tokoh seperti John Knox di Skotlandia, kaum Huguenot di Prancis, dan kaum Puritan di Inggris dan Amerika. Johannes Calvin adalah figur yang kompleks. Ia bisa menjadi keras dan tak kenal kompromi, namun ia juga seorang pemikir jenius yang hidupnya sepenuhnya didedikasikan untuk kemuliaan Tuhan. Ia memberikan kepada reformasi sebuah tulang punggung teologis yang kokoh dan sebuah visi untuk mentransformasi seluruh kebudayaan. Entah kita setuju atau tidak dengan teologinya, pengaruhnya tidak dapat disangkal. Ia mengingatkan kita bahwa iman Kristen bukanlah sekadar urusan pribadi di hari Minggu, melainkan sebuah pandangan dunia yang komprehensif yang seharusnya menyentuh setiap jengkal kehidupan kita, dari ruang doa hingga ruang rapat. Host, terima kasih telah mendengarkan. Semoga kita terinspirasi untuk memikirkan bagaimana iman kita dapat membentuk dunia di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati.